Inilah satu di antara sekian fadilat kelebihan surat Ad-Dukhan ini. 70.000 malaikat. Kalau saya hitung malaikat itu sekali aja 70.000 kali. Tapi kalau saya hitung malaikat itu memintakan ampun kepada Allah 100 kali 70.000. Kalau kita seorang baca istighfar kada cukup waktunya dan bisa kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau istighfar dari malaikat tentu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Yang ke-44 dari surah-surah yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 59 ayat. Banyak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan surat Ad-Dukhan ini. Di antaranya sabda beliau yang berbunyi, man qara'a hamim ad-dukhan bi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malak, akhrajahu Tirmidzi. Barang siapa yang membaca hamim ad-dukhan, siapa yang membaca surat Ad-Dukhan pada malam hari, maka memintakan ampun bagi dia 70.000 malaikat. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Satu kali kita membaca surat Ad-Dukhan di malam hari, maka 70.000 malaikat yang memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Inilah satu di antara sekian fadilat kelebihan surat Ad-Dukhan ini. 70.000 malaikat. Kalau saya hitung malaikat itu sekali aja 70.000 kali. Tapi kalau saya hitung malaikat itu memintakan ampun kepada Allah 100 kali 70.000. Kalau kita seorang baca istighfar kada cukup waktunya dan bisa kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau istighfar dari malaikat tentu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surat Ad-Dukhan, man qara'a ad-dukhan fi lailatul jumu'ah asbaha maghfuran lah wa zuwija minal huril ain, akhrajahu Darimi. Barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan pada malam Jumat, ini khusus. Kalau yang tadi yang dimintakan ampun oleh 70.000 malaikat itu tiap-tiap malam. Tapi kalau untuk malam Jumat kita membaca surat Ad-Dukhan, maka jadilah dia diampuni baginya dan dia dikawinkan dengan bidadari apabila kita membacanya malam Jumat. Maghfuranlah, diampuni Allah dosa-dosa kita dan kita akan dikawinkan dengan huril ain atau bidadari. Para muhibbin rahimakumullah, al-huril ain artinya bidadari itu adalah satu makhluk Allah yang sangat Allah banggakan dan sangat Allah agungkan. Di dalam Al-Quran pun disebutkan tentang bidadari, al-huril ain. Dan bidadari itu hanya adanya di surga. Bidadari makhluk yang diagungkan oleh Allah, kita pun wajib mengagungkannya. Setiap makhluk yang dipuji oleh Allah, kita mesti memujinya.
Setiap makhluk yang dibanggakan oleh Allah, kita mesti membanggakannya. Agar jangan sampai kita memperinting sesuatu yang diagungkan oleh Allah, maka itu membawa kepada satu dosa, bahkan kepada sesuatu kekafiran. Para muhibbin rahimakumullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Rasulullah, min ayyi syai'in khuliqna? Wahai Rasulullah, bidadari itu terbuat dari apa? Karena sangat banyak janji-janji Allah maupun dari Rasulullah tentang bidadari. Siapa yang membuang sampah di masjid dapat bidadari. Siapa-siapa yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar akan dikawinkan dengan bidadari. Siapa-siapa yang tahajud di malam hari akan diberikan nanti dengan bidadari. Banyak sekali tentang bidadari. Sehingga sahabat menanya kepada Rasulullah, terbuat dari apa gerangan itu bidadari? Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW menjawab yang artinya bahwa bidadari itu adalah sesuatu makhluk Allah yang terbuat dari misik kasturi, minyak harum yang sangat mahal harganya kalau ada. Ditambah lagi dengan campuran ambar, minyak harum ambar. Ditambah lagi dengan kafur dan dipenuhi dengan nur cahaya. Itulah makhluk yang namanya bidadari. Dan apa kehebatan bidadari itu? Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa andai kata satu gelang daripada gelang bidadari itu dinampakkan ke dalam dunia, niscaya redup cahaya matahari dan bulan, hanya sebuting galangnya ditampakkan. Nah, makanya dunia ini kada cukup untuk menampung galang bidadari, apalagi bidadarinya. Maka seekor bidadari mungkin ribuan buting berisi galang. Sebuting aja galangnya dikeluarkan ke dunia, matahari, bulan, bintang, pajahan semua. Dan lagi disebutkan bahwa andai kata bidadari itu baludah di laut, niscaya tawar air laut seluruh dunia. Banyu laut itu masin, karena awak bisa getalan itu. Kalau seekor bidadari beludah, sekali beludah ke laut, tawar hambar banyu laut seluruh dunia daripada kedahsatan liur atau ludahnya bidadari itu. Nah, itulah bidadari yang akan dipersiapkan oleh Allah kepada mereka-mereka yang pada malam Jumat membaca surat Ad-Dukhan ini. Para muhibbin rahimakumullah, surat Ad-Dukhan, Ad-Dukhan itu artinya asap atau kukus. Jadi ini surat nangka 44 ngarannya surat asap. Kenapa surat yang ke-44 dalam Al-Quran ini dinamai dengan asap, dengan Ad-Dukhan? Karena di dalam ayat 10 ada menceritakan tentang asap. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang ke-44 ini ayat 10, "Partaqib yauma ta'tis sama bidukhanim mubin." Partaqib yauma ta'tis sama bidukhanim mubin. Yaghshan nasa hadza azabun alim. Artinya tunggulah, nantikanlah hari-hari yang mana pada hari itu langit mendatangkan asap yang nyata, meliputi seluruh manusia. Itu asap tadi, ini merupakan azab yang sangat pedih. Itulah asap Ad-Dukhan tadi. Para muhibbin rahimakumullah,
sahabat Nabi pernah berkumpul, dudukan, bermuzakarah. Artinya saling mengingatkan, saling membuka masalah, saling membicarakan sesuatu masalah agama, muzakarah. Waktu sahabat Nabi sedang muzakarah itu, tiba-tiba muncul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, apa yang sedang kalian lakukan? Nahnu natadzakaru ya Rasulullah. Kami sedang muzakarah wahai Rasulullah. Kami sedang berpandiran membahas masalah agama. Rasulullah berkata, apa yang kalian muzakarahkan? Kami memuzakarahkan tentang hari kiamat. Nazkuru yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda, lan taqumas sa'ah hatta tarau qablaha 10 ayat fa dzakara minha ad-dukhan, rawahu Muslim. Rasulullah bersabda bahwa kiamat itu tidak akan terjadi sehingga kamu lihat sebelum kiamat terjadi itu 10 tanda yang besar. Nabi menyebutkan di antara tanda-tanda kiamat itu adalah ad-dukhan, asap tadi. Asap, turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa Al-Masih, sampai seterusnya 10. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, wa mad-dukhan? Apa itu yang dimaksud dengan asap yang menjelang hari kiamat itu? Fatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayat. Rasulullah membaca ayat tadi, partaqib yauma ta'tis sama bidukhanim mubin. Wa qala, dan beliau bersabda, dukhanu yamla'u bainal masyriq wal maghribi yamkuthu 40 yawman wa lailah. Itu asap turun dari langit memenuhi timur dan barat seluruh dunia artinya. Dan asap itu bertahan 40 hari, 40 malam. Ammal mu'min fayusibuhu kahayatiz zakmah wa ammal kafir fahuwa kasakrani yakhruju min manharaihi wa udhunaihi wa duburi, rawahu sahibul kasyaf. Orang-orang yang beriman dapatnya asap tadi salisma, peluk, asap banyak, otomatis salismaan. Itu orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang kafir dapatnya asap tadi kasakran, seperti orang yang mabuk tilir. Keluar asap dalam diri orang kafir dari mulutnya, dari 2 lubang hidungnya, dari 2 telinganya dan duburnya. Itulah yang dimaksud Allah dengan hadza azabun alim. Itulah azab yang pedih bagi orang-orang yang kafir tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah yang dimaksud yang berkaitan dengan surat Ad-Dukhan ini. Jadi salah satu tanda hari kiamat itu akan terjadi, yang pertama dahulu timbul asap seluruh dunia. Lain lokal, asapnya menokal tuh hutan terbakar. Ini dari ujung-ujung dunia semuaan berasap. Para muhibbin rahimakumullah, surat Ad-Dukhan sebagaimana surat yang lain pula banyak memberikan petunjuk kepada manusia untuk menuju jalan yang diridai Allah. Dan juga surat Ad-Dukhan ini banyak menceritakan tentang keadaan-keadaan akhirat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 43 seterusnya, inna syajarataz zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun kaghalyil hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim dzuk innaka antal azizul karim inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Yang artinya inna syajarataz zakum, bahwasanya pohon yang bernama zakum itu pohon-pohonan di dalam neraka
yang mana rasanya bersangatan pahit. Pohon az-zakum itu ta'amul athim, makanan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang mati membawa dosa yang banyak yang mengalahkan kebaikannya. Kalau kita berisi dosa tapi lebih banyak kebaikannya, itu akan selamat. Tapi ini orang mati dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Di dalam neraka akan diberi makan dengan buah zakum. Kal muhli yaghli fil butun. Itu buah zakum yang dimakan tadi seperti leburan tembaga yang mendidih di perutnya, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Mau kada mau disuapi dengan itu. Allah berkata kepada para malaikat, khudhuhu, tarik itu orang, fa'tiluhu, siritlah dia, ila sawa'il jahim, ke jalan neraka jahim. Ini orang-orang yang banyak dosanya, asim. Summa subbu fawqa ra'sih, kemudian tumpahkan di atas kepalanya, min azabil hamim, daripada azab air yang sangat panas. Allah berkata, "Zuq, rasakan olehmu. Innaka antal aziz, engkau orang yang merasa mulia dalam dunia. Al-Karim, engkau yang merasa aziz, yang gagah perkasa dalam dunia. Al-Karim, yang merasa mulia. Sekarang rasakanlah azab. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun, inilah yang dahulu kamu ragu-ragu di dalam dunia, sekarang menjadi kenyataan." Para muhibbin rahimakumullah, itu risikonya orang yang matinya lebih banyak membawa dosa. Akan disirit, ditumpahi air panas, diberi makan dengan buah zakum, dalam perutnya mendidih seperti leburan tembaga. Ayat-ayat yang seperti ini pasti akan menimbulkan takut di dalam hati orang-orang yang beriman. Amun orang kada beriman 10 kali nangka ini kada ada urusan. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, mendengar ayat ini, mendengar tentang firman Allah yang menyatakan demikian pedihnya siksa orang-orang yang berdosa, pasti akan takut dalam hati kita. Dan takut kepada Allah merupakan satu kewajiban bagi kita. Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 175 yang berbunyi, wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kamu kepadaku jika kalian beriman. Setiap dosa yang kita perbuat mempunyai risiko seperti tadi. Setiap dosa yang kita lakukan bisa-bisa membawa kita kepada siksa Allah seperti yang demikian. Nah, orang-orang yang beriman pasti akan takut dan berlindung kepada Allah bila mana mendengar tentang cerita Allah, masalah neraka dan siksa-siksanya.